Ketemu kembali dengan Gelamang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu saya sudah bercerita bahwa ada seorang bekel namanya Saprang. Bekel Saprang ini memasuki daerah yang terlarang, yaitu berani masuk ke dalam puri, yang mana di dalam puri itu ada selir-selir adipati. Tentu saja, siapa saja yang masuk ke daerah itu, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Karena daerah itu adalah daerah terlarang. Tidak boleh siapapun masuk kecuali satu, yaitu Adipati. Tidak lain adalah Adipati Tuban, Adipati Haryo Tejo. Nah, Saprang, seorang bekel ini berani masuk ke dalam wilayah yang terlarang. Sayang, tindakan yang sembrono ini diketahui oleh prajurit namanya Prono. Prono ini kemudian mengikuti apa yang akan dilakukan oleh bekel yang namanya Saprang. Ternyata benar, bekel Saprang melompat dari tembok pagar pembatas, yaitu puri atau kaputren yang ada di daerah terlarang, yaitu memasuki kaputren. Tentu saja Prono harus mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Saprang saat di dalam puri itu. Tetapi Saprang sendiri juga tidak menyangka kalau ada orang yang mengikuti. Dan Prono apabila nanti akan menjadi saksi harus bisa memberikan penjelasan. Oleh sebab itu Prono harus memastikan apakah benar itu adalah Saprang dan apa yang dilakukan di dalam kaputren itu. Tetapi bagi Prono itu juga berbahaya. Kalau dia memasuki wilayah kaputren, dia pun juga melanggar. Oleh sebab itu mengajaklah 5 orang dan memasang orang itu menuju ke sebuah jalan atau lorong kecil yang di mana lorong-lorong itu jurusannya adalah di belakang pendopo. Masang prajurit yang mana apabila nanti ada orang yang lewat di lorong itu dan keluar menuju ke belakang kadipaten, maka diperintahkan oleh Prono untuk menangkap orang itu, siapapun dia. Ternyata benar. Akhirnya malam itu bekel Saprang dibawa ke kadipaten, dibawa ke pendopo kadipaten dengan tuduhan dia memasuki kaputren. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya malam itu juga dilaporkan kepada seorang perwira yang ada di Tuban, yaitu Pangeran Wirobrojo. Pangeran Wirobrojo yang ada di Bangsal memerintahkan agar bekel Saprang ini dibawa ke asrama keprajuritan atau disebut dengan Bangsal. Dan di sana diinterogasi oleh Pangeran Wirobrojo. Ternyata bekel Saprang setelah ditanya alasannya apa dia memasuki daerah itu, yaitu kaputren, ternyata dia bungkam suara. Dia tidak bisa beralasan. Oleh sebab itu ditangguhkan oleh Pangeran Wirobrojo bahwa orang ini jelas melakukan tindakan-tindakan yang memiliki rencana-rencana jahat. Karena sudah jelas di Tuban saat itu akan terjadi perang. Tuban sudah dalam keadaan diintimidasi.
banyak orang-orang Kahuripan dan orang-orang Paguhan yang menyusup ke Tuban. Nah, mungkin saja yang namanya Bekel Saprang ini adalah orang-orang yang dipasang oleh Kahuripan atau Paguhan untuk memporak-porandakan Tuban. Oleh sebab itu, tidak langsung dibunuh oleh Pangeran Wirobrojo, tetapi ditangguhkan saja, dimasukkan ke dalam penjara terlebih dahulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, esok paginya dipanggillah seorang demung, Nyai Lambit namanya. Nyai Lambit dipanggil oleh Adipati Haryotejo untuk menuju ke Pendopo Agung Tuban. Setelah Nyai Lambit sudah menghadap ke Adipati Haryotejo, Adipati Haryotejo wajahnya sudah nampak merah. Ini menunjukkan bahwa Adipati Haryotejo sangat marah, sangat murka. Karena Adipati Haryotejo sudah mendapatkan laporan dari Pangeran Wirobrojo kalau ada seseorang yang berani ngobok-ngobok, yaitu Kaputren. Dan kejelian dari Pangeran Wirobrojo saat menginterogasi Bekel Saprang. Seorang prajurit itu biasanya memiliki dua sengkelat, yaitu kelat bahu sebelah kiri dan kelat bahu sebelah kanan. Ternyata ketika diinterogasi, Saprang ini hanya memakai gelang sengkelat satu. Berarti yang satu kemana? Nah, kemungkinan saja yang satu ini ditinggal di Kaputren atau diberikan kepada orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, Nyai Lambit ketika dipanggil oleh Adipati Haryotejo langsung menghadap di Pendopo Agung. Saat itu Balai Paseban yang ada di situ sudah dipenuhi oleh para perwira. Ada Senopati Haryo Sugondo, ada Senopati Wirobrojo, dan ada Temenggung Wilotekto. Saat itu Adipati Haryotejo yang nampak wajahnya sudah merah padam memanggil seorang demung, yaitu Nyai Lambit. Lambit! Lambit sudah begitu gemetaran dipanggil oleh Adipati Haryotejo. Sendiko dawuh Kanjeng Gusti Adipati, kamu harus tahu siapa yang berani-berani melangkahi kepalaku, maka ujung keris ini yang akan menjawab. Sendiko dawuh Gusti Adipati. Akhirnya Adipati Haryotejo menghunus keris. Kemudian keris ini diangkat. Semua orang yang hadir di tempat itu sudah takutnya bukan main. Mereka di dalam hatinya bertanya-tanya, pasti Nyai Lambit ini akan dibunuh oleh Adipati Haryotejo. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saat dipanggil, Nyai Lambit ini sudah gemetaran, tidak bisa berkata apa-apa. Oleh sebab itu, Nyai Lambit yang sudah pucat pasi ini mendapatkan panggilan kedua kali. Lambit, maju kamu.
Pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang yang ada di dekat di pendopo agung itu sudah benar-benar yakin kalau Nyai Lambit ini akan ditusuk pusaka yang ada di tangan Adipati Haryotejo. Tetapi ternyata Adipati Haryotejo mengatakan, terimalah pusakaku ini, pergilah kamu sekarang menuju ke Kaputre. Kamu tahu ini, Adipati Haryotejo memegang gelang sengkelat, kemudian dilempar ke hadapan di depan Nyai Lambit. Cari pasangan gelang ini di Kaputre. Bila selir yang mendapati, yang kedapatan gelang sengkelat ini, bahwa dia adalah pelakunya, sendiko dawuh Gusti, pergilah kamu. Akhirnya Nyai Lambit, demung wanita ini, didampingi oleh 5 prajurit, kemudian menuju ke Kaputre. Setelah sampai di Kaputre, Nyai Lambit kemudian mengumpulkan 3 istri selir dari Adipati Haryotejo, yaitu Endang Sitoresmi, kemudian yang kedua Gandri dan Wonowati. 3 selir ini kemudian dikumpulkan, dijaga oleh 1-2 orang prajurit. Sedangkan Nyai Lambit bersama dengan 3 prajurit masuk ke bilik dari selir-selir itu silih berganti. Bilik yang pertama yang dimasuki adalah biliknya Endang Sitoresmi. Setelah diobrak-abrik, diteliti dengan seksama, ternyata tidak ada gelang, yaitu sengkelat milik Bekel Sapra. Kemudian masuk ke bilik yang kedua, yaitu miliknya selir Gandri. Betapa terkejutnya setelah ada gelang sengkelat yang tergantung di dinding dari selir Sri Gandri. Akhirnya prajurit dan Nyai Lambit keluar dari bilik itu menuju ke 3 orang, yaitu selir dari Adipati Haryotejo. Maka Nyai Lambit marah, Gandri, kamu benar-benar tidak bisa dikasihani. Kamu orang yang selingkuh. Kamu berani membelakangi Adipati. Kamu berani melangkai kepalanya Adipati. Gandri yang dituduh seperti itu karena dia tidak merasa kalau dia melakukan apapun, apalagi dituduh selingkuh dengan orang. Tentu saja Gandri membela diri. Nyai, aku tidak melakukan apapun. Kamu tidak usah banyak bicara. Bukti ini yang berbicara, bahwa gelang sengkelat ini ada di kamarmu. Kalau tidak kamu melakukan perselingkuhan dengan orang ini, tentu tidak mungkin gelang itu ada di kamarmu. Tapi aku tidak melakukan apapun, Nyai. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu keris sudah menghunjam di ulu hatinya selir dari Adipati Haryotejo, yaitu Gandri. Dan dalam waktu yang sekejap Gandri tewas. Prajurit, ya Nyai, bawa ini, buang ke tengah hutan. Tidak pantas dia harus dikubur. Dia sudah berani melangkai kepala Adipati Haryotejo. Tidak usah dikubur, buang saja ke tengah hutan, biar dimakan binatang buas di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya
selir yang namanya Gandri ini dibawa oleh 5 prajurit, entah dibawa kemana. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Nilai taufiq wal hidayah. Waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan.